Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Di antara nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan Allah berikan itu kepada kita pada subuh ini adalah Allah berikan kita taufik dan inayah untuk dapat melaksanakan dan menikmati sholat subuh secara berjamaah. Nikmat yang besar ini mudah-mudahan terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Aceh dan Islam, atau sebaliknya Islam dan Aceh, ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ia bagaikan dua sisi mata uang. Aceh tidak akan ada tanpa Islam. Demikian juga sebaliknya, Islam begitu kokoh di Nusantara, itu salah satunya disebabkan oleh kegigihan Aceh dalam menjaga Islam. Jadi untuk memisahkan Islam dari Aceh itu tidak bisa, karena memang identitas Aceh itu adalah Islam. Dan itu sampai ke seluruh dunia, orang tahu. Orang kafir pun tahu, di ujung dunia manapun kalau disebut Aceh berarti Islam, disebut Aceh berarti syariat Islam. Hal ini terjadi itu bukan karena tiba-tiba, bukan baru kemarin sore, tetapi penyatuan, atau kalau bahasa sebagian akademisi, perkawinan antara Aceh dan Islam atau syariat dan adat itu sudah berlangsung berabad-abad. Jadi bukan baru kemarin, baru bulan yang lalu, baru berapa tahun yang lalu, sudah berabad-abad. Dari masa Kesultanan Aceh, mulai daripada Kerajaan Perlak, kemudian Samudra Pasai, kemudian Kerajaan Darussalam di Kutaraja, ya, termasuk Lamuri dan kerajaan-kerajaan besar lainnya yang pernah ada di Aceh, itu semuanya majunya itu dengan Islam. Maka bukti-bukti sejarah seperti misalnya yang tertulis dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Battutah, ya, ketika ia sampai ke Samudra Pasai pada waktu itu, dia menulis di situ, dia melihat orang-orang sujud, orang-orang taat, raja-raja yang soleh
di semuanya menjalankan Islam, baik pada tatanan undang-undang maupun dalam pengamalan sehari-hari. Sehingga perjalanan panjang tersebut membuat Islam dan adat di Aceh ini ikut menyatu. Sehingga ada istilah syariat dengan adat, lagezat dengan sifat. Zat dan sifat itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana boleh dipisahkan zat dan sifat? Sifat pada suatu zat atau zat yang pasti memiliki sifat itu tidak bisa dipisahkan. Satu dia. Maka ingin kita sampaikan di sini bahwa orang Islam di Aceh itu mesti memahami sejarah Aceh dengan baik. Terlebih orang Aceh itu sendiri yang memang lahirnya di Aceh, tumbuh besarnya di Aceh, itu kalau tidak paham sejarah Aceh, itu akan aneh. Karena berislam di Aceh ini harus paham Aceh. Islam pertama itu di Aceh, kalau di Indonesia. Jadi Aceh itu dalam berislam, dia sudah punya tradisi keilmuannya tersendiri, tidak sama dengan orang lain. Ini kita bicara di sisi histori, ya, sejarah, ya. Bukan untuk kemudian sebagai bentuk membanggakan diri, bukan. Karena kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan untuk mengingat, mencintai tanah kelahiran kita. Itu perintah Rasulullah, dan itu contoh yang diberikan oleh Rasulullah yang pernah kita sampaikan dan sering mungkin disampaikan setiap 17 Agustus cinta tanah air. Itu selalu dibawa contoh cinta Rasulullah kepada Mekah. Ketika Rasulullah diusir dari Mekah, dari tempat tanah kelahirannya diusir, apa kata Rasulullah? Ma ahabbaki ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Wahai Mekah, sungguh engkau tanah yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaummu mengeluarkanku, mengusirku, aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu, wahai Mekah. Itu seorang Rasul, seorang Nabi yang sekaligus dia seorang manusia yang tidak bisa melawan rasa cinta yang sangat alami kepada negeri tempat kelahirannya. Jadi kalau ada orang yang lahir di suatu tempat tapi dia tidak punya rasa cinta, rasa setia kepada tempat itu, kepada tanah itu patut dipertanyakan itu orang tersebut. Originalitasnya, ya, sifat kesetiaannya kan patut katanya. Nah, apakah Anda asli atau dielakkan begitu? Demikian juga sebagai orang Aceh yang beragama Islam, maka menjalankan Islam sebagai orang Aceh itu harus mengikuti. Bukan makna mengikuti asal-asalan, yang penting membaca, bukan. Kita katakan tadi, baca dulu. Baca sejarah Aceh secara utuh. Baca bagaimana tradisi keilmuan dibangun di Aceh secara utuh, yang sudah berabad-abad lamanya dan mampu dipertahankan sampai hari ini.
melalui proses panjang konflik, berhadapan dengan Belanda, berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan konflik dengan Indonesia sampai hari ini. Tapi keislaman itu tetap mampu dipertahankan. Bahkan hari ini Indonesia mengakui Aceh itu sebagai benteng akidah umat di Nusantara. Itu bukan basa-basi. Itu bukan apa namanya haba-haba kedai kopi. Dan semua orang tahu bagaimana orang Aceh berislam itu beragama. Orang Aceh beragama itu bukan karena terkejut, bukan karena tiba-tiba, bukan karena lihat-lihat orang, bukan karena dari lahirkan, dari makkan, uncikan, dari nekkan, dari buyutkan, kamu tuhtun berislam. Maka Islamnya orang Aceh itu beda. Bukan Islam casing, bukan Islam tampilan luar saja. Orang Aceh itu berislam karena memang dia paham Islam itu. Ya. Jadi ini harus dipahami oleh setiap kita. Khususnya yang orang Aceh itu sendiri. Memang kita akui bahwa dalam perjalanannya ada pergeseran-pergeseran. Dan pergeseran-pergeseran itu biasalah. Karena kan kita makhluk ini hawadis, baharu, bisa berubah. Tapi dalam sifat alamiah hawadis kita manusia mampu mempertahankan Islam dan Aceh sampai hari ini, itu merupakan warisan yang sangat luar biasa. Nah, jadi dari dulu ulama-ulama kita, orang tua kita sudah berjuang habis-habisan pada masanya sesuai dengan tuntutan zamannya, menjaga itu Islam beragama, menjaga syariat, menjaga adat sampai hari ini. Jadi jangan kemudian sampai di tangan kita itu berantakan. Jadi sangat disayangkan hari ini kalau ada orang Aceh tidak paham sejarah Aceh, kalau ada orang Aceh tidak paham bagaimana perjalanan Islam di Aceh, itu sangat disayangkan sekali. Kalau ada orang Aceh kebingungan dengan Islam, kalau ada orang Aceh merasa terkejut dengan Islam, itu sangat disayangkan sekali. Makanya kenapa kita misalnya seperti kemarin berpulangnya ke rahmatullah itu Dr. Zaini Abdullah atau Abu Doto misalnya, itu begitu memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Aceh, khususnya yang menyadari sejarah itu. Memang seperti itu Aceh, memang seperti itu. Cuman kadang karena sekarang banyak orang tidak lagi baca sejarah, kan begitu. Sejarahnya terputus-putus. Posisi para pemimpin di Aceh, para umara, posisi para ulama di Aceh, itu jangan samakan dengan orang di luar Aceh. Walaupun kita akui ada pergeseran-pergeseran di situ. Mungkin kalau saya sampaikan kelebihan seorang politikus mungkin akan bermasalah. Tapi baca dulu sejarahnya. Baca sejarah Aceh dari masa kesultanan, kemudian penjajahan Belanda, kemudian konflik lokal, nasional, sampai hari ini baca secara komprehensif, secara utuh, maka kita akan mendapatkan kenapa misalnya seperti berpulangnya beliau itu Abu Doto kemarin, kita harus bersedih. Menyahanat baca sejarah, ya kita cuma melihat
di permukaan. Alah si orang politiknya di masalahnya kan seorang politikus kan masalahnya je. Akan beda nilainya. Kalau saya sendiri, saya orang Pasai, mau orang Aceh Utara. Jadi dan rumah saya itu di sana dekat dengan Malikus Saleh, dengan makam Malikus Saleh di Gedung. Jadi kami dulu kecil-kecil kalau jalan-jalan sore atau jalan-jalan liburan itu mingguan, Minggu, Sabtu itu kita sering ke laut Pasai, ke makam Malikus Saleh. Kita rutin melihat makam-makam kerajaan, makam-makam sultan Malikus Saleh itu. Jadi aura sejarah itu kita terbawa. Tampilnya. Misalnya pembahasan tentang lonceng Cakradonya itu lonceng Cakradonya itu dari saya kecil, saya manyak itu sampai sekarang itu sangat mengkristal dalam kepala itu. Lonceng Cakradonya itu punya Samudra Pasai, hadiah Raja Cina. Kemudian karena kerajaan Samudra Pasai redup, mulai tumbuh kerajaan Darussalam di Kutaraja, dibawa lonceng Cakradonya itu ke Kutaraja, ke sini, ke Banda Aceh. Tapi bukan dalam makna dibawa lari, bukan. Lonceng Cakradonya itu sebagai motivasi. Jadi diambil lonceng Cakradonya itu sebagai sebuah bagaimana Aceh mampu membangun hubungan internasional yang luar biasa pada masa itu. Hubungan perdagangan internasional, sampai Raja Cina itu menghadiahkan lonceng Cakradonya ke Malikus Saleh. Simbol itu dibawa ke sini. Jadi lonceng Cakradonya itu dulu ditaruh di kapal perang. Jadi kapal perang yang dipimpin oleh Laksamana Malahayati dulu di sini, di daerah lautan ini, lautan Kutaraja ini. Nah, itu kapal itu disangkut lonceng Cakradonya. Nyan motivasi untuk lawan Portugis zaman. Baik pikir so Aceh nyempat lonceng. Kamu hubungan tinggi dak ke internasional dengan Cina. Maka ketika kecamuk perang dimulai, Laksamana Malahayati memerintahkan lonceng, tanda perang dimulai. Dan itu semua atas dasar Islam itu, perjuangan itu, semua Islam itu. Kan perjuangan lain, Islam tok-tok itu. Ya. Jadi itu terngiang-ngiang terus. Maka kalau melihat hari ini, misalnya ada orang Aceh tidak paham sejarah Aceh, yang kemudian asal mengomong tentang dalam beragama di Aceh, apalagi asal-asal praktek keagamaan di Aceh, ini sangat disayangkan. Jadi Aceh ini daerah modal, bukan modal sumber daya alam. Modal sumber daya alam itu baru kemarin. Aceh ini modal peradaban besar. Dulu di sini pendidikannya sangat tinggi. Nuruddin Araniri, Syekh Abdul Rauf Asingkili, Hamzah Fansuri. Itu seluruh penuntut ilmu di alam Melayu itu, di Asia itu datang ke Aceh. Kita di sini pusatnya. Kalau pergi ke Kampung Mulia itu, Kampung Mulia di Banda Aceh. Saya coba nanti tanya sama Ustaz Munawar Kampung Mulia, kuburan Baba Daud itu. Baba Daud, kalau kita dari masjid masuk samping Taufik Kopi Kampung Mulia ya, jalan itu terus sampai jumpa makam Turki, pemakaman kuburan Turki, lewat terus nanti sebelah kiri ada kuburan satu itu, ada musala juga di situ, salah satu cagar budaya
Itu Baba Daud, orang Patani, orang Thailand datang ke Aceh untuk belajar berguru pada Syekh Abdul Rauf. Kan level kampung ayat jak kena. Kan level kabupaten kota, kan level nasional. Alam Melayu itu datang ke Aceh, belajar di sini, ambil ilmu. Jadi kitab yang kita baca dulu soal jika ditanyai orang berapa rukun iman, jawab rukun iman adalah, soal jika ditanyai orang berapa rukun Islam adalah, soal jika ditanyai orang berapa rukun solat adalah. Itu kitab karangan Baba Daud Fatani, itu muridnya Syekh Abdul Rauf Asingkili. Hari ini banyak orang tak tahu itu. Dia menyedih takalan orangnya. Dia cakap pekim tanya, awaknya apa kai kuburnya? Islam kok, awaknya hidup perudan. Entah kemana-mana sudah kita bawa kadang agama ini. Entah kemana-mana sudah kita, dan tidak ada penutup istilahnya. Dan banyak. Dan dari dulu kita di Aceh itu, baik umara maupun ulama, itu satu. Umara tidak jauh dari ulama. Apalagi masa Kesultanan Aceh ketika dipimpin oleh para sultanah itu. Kan empat kali Raja Aceh itu berturut-turut perempuan. Ratu Safiatuddin, Zakiyatuddin, Naqiyatuddin, satu lagi siapa itu? 4. Lebih kurang 50 tahun lebih Aceh itu di bawah pimpinan sultanah, dan kunci utama waktu itu adalah Syekh Abdul Rauf Asingkili. 4 sultan itu Syekh Abdul Rauf yang memberikan arahan dalam hal keagamaan, dalam hal hukum. Kita bersatu dulu. Dan pemimpin-pemimpin kita orang-orang taat dulu. Dari Malikus Saleh, maka disebut dengan, kenapa disebut Malikus Saleh? Itu penyebutan Al-Malik As-Saleh itu bukan hanya orang Aceh, itu pengakuan orang seperti Ibnu Battuta yang mengakui ini raja di Samudra Pasir, itu raja orang-orang saleh ini. Termasuk tradisi keilmuan tentang dayah itu. Dayah itu sudah ada dari kerajaan Perla, yang sekarang jadi nama kampus itu, kampus IAIN Corkala. Itu adalah dayah tertua di Aceh. Jadi tradisi keilmuannya, tradisi dayah, tradisi keulamaannya, cara berislamnya. Jadi ketika ucapan tadi kita katakan Aceh benteng akidah terakhir di Indonesia, itu adalah buah perjalanan panjang. Cuma kalau mereka yang ngomong itu, orang yang pernah ngomong bahwa Aceh adalah benteng terakhir akidah Islam di Indonesia. Kalau orang ngomong itu datang ke Aceh, periksa kita satu persatu, coba sebutkan sifat Allah ada berapa, coba sebutkan nama Allah ada berapa, coba sebutkan dalil-dalil sifat Allah ada berapa, coba sebutkan dalil-dalil nama Allah ada berapa, apa dalil ijmalinya, apa dalil tafsili. Jauh. Mbah aja dah jauh, engkau ada kerja apa yang nali kau kan ada? Oh, sama juga seperti cara berislam orang di luar Aceh sana, sekedar ibadah-ibadah saja, casing saja, ya. Maka ini perlu menjadi perhatian kita semua. Termasuk tradisi keulamaannya, lembaga-lembaga pendidikannya, termasuk dayah misalnya. Jadi dayah itu adalah aset peradaban Aceh itu dayah. Dan dayah itu bukan ukuran dayah itu bukan hanya yang sekarang. Dayah itu adalah sebuah tradisi keilmuan yang telah bertransformasi dalam sejarah panjang dari dulu kerajaan Aceh sampai hari ini.
Dan itu harus dibaca secara utuh dulu. Kalau melihat, jadi melihat dayah itu jangan hanya melihat dayah yang sekarang. Kalau melihat dayah sebagai sistem pendidikan Islam di Aceh, hanya melihat dayah yang sekarang, saya yakin siapapun itu dia tidak akan adil dalam menilai dayah. Dia baru adil ketika dia melihat bahwa dayah itu sebagai pusat pendidikan Islam di Aceh yang sudah mengakar lama sekali dari dulu. Dia lihat secara utuh, komprehensif sejarahnya, dia baru adil. Oh, begini ternyata dayah dulu di Aceh. Ulama-ulama dayah dulu begini. Kemudian baru dia cocokkan dengan kondisi hari ini. Baru dia paham. Oh, dayah sekarang di Aceh, kondisi seperti ini adalah itu karena terjadinya konflik yang panjang dulu di Aceh. Karena konflik yang panjang di Aceh itu memberikan efek yang sangat besar terhadap pudarnya. Terhadap pudarnya tadi kedalaman keislaman masyarakat Aceh. Nyojamun segala konflik-konfliknya cukup kakak orang Aceh dalam beragama. Berkah dalam beragama dan kah dalam beramal. Maka orang keramat dulu banyak sekali di Aceh. Karena ilmunya betul. Amalannya juga betul, maka hasillah keramat. Jadi kalau ada yang mengatakan dulu orang Aceh melawan Belanda itu dengan bak bulu, itu benar. Tuku Hasballah itu di depan Masjid Raya itu dengan la ilaha illallah. Bahkan ada sejarah di Aceh dulu ketika Belanda menembakkan meriamnya itu dari pinggir-pinggir laut itu, tengku di Aceh, ulama, dia maju, dia menangkap itu, apa namanya? Bom meriam itu dia tangkap, lagi tangkap bola poli. Jina ciaro. Dia kawanya mandang kalinga pada kamu ke maka dia kata nang razia nyo kade polisi apa. Dan itu bukan masa basi. Coba baca sejarah aja. Ilmunya bagus-bagus dulu. Amalannya kuat-kuat dulu. Maka hasilnya luar biasa. Ratusan tahun, 200 tahun lebih Belanda itu menjajah Indonesia. Hanya ketika mereka menginjakkan kaki itu jenderal 2 bintangnya tewas itu. Maijen Kohler itu. Waktu 100 tahun lebih dia sudah menjajah Indonesia berbagai pulau. Aman-aman saja jenderal mereka. Begitu masuk ke Aceh, disinilah jenderal mereka itu jatuh. Mati di depan Masjid Raya. Kan terkejut Belanda. Oh, Aceh tidak bisa sembarangan ternyata. Aceh ini tidak bisa dilawan dengan kekuatan militer. Awak mau perang yo, dan mau perang awak Aceh kan awak mau perang. Mereka Aceh itu berperang karena agama, karena la ilaha illallah. Maka setiap perjalanan perang Aceh itu selalu ada syair-syair syahidnya. Terakhir itu ketika perang konflik itu kan ada syair perang Sabi. Nilai-nilai tauhidnya kuat sekali. Orang-orang mutauhid di Aceh. Jadi ketika Belanda masuk, oh ini beda ini, beda ya. Beda dengan awak dia tinggal tas tes baju, keaman, tak pakai je kopi mendak enggak bereh. Juk tanah baju tapo. Acehnya beda. Mereka orang berislam dan Islamnya tidak main-main. Maka Belanda itu berpikir keras. Buat laporan ke sana. Di sana dimusyawarahkan bagaimana menangani Aceh. Akhirnya ternyata karena Aceh orang berilmu adalah ulamanya kuat sekali dan kepercayaan masyarakat kepada ulama sangat kuat. Bukan ulamanya yang kebubut. Maka cara menangani Aceh harus dikirim orang juga yang sepadan. Dikirimlah senop hong ronyo. Afi ngemeriamnyo iro boh pekunnya. Boh meriam iro kau Aceh gimana nak meriam gede. Gero bola poli.
Dikirim Senok Hongronyo. Dan Senok Hongronyo pun sebelum dikirim dididik dulu dia. Coba baca sejarah Senok Hongronyo itu. Dikirim ke Mekah dulu. Dan itu biasa orang-orang antropolog barat itu, dia akan siap mempelajari apapun demi, walaupun dia tidak masuk Islam, dikirim ke Mekah berguru Senok Hongronyo sama ulama-ulama Mekah. Karena dia mau datang ke Aceh, haji berangkat Raja Aceh. Dikirim ke Mekah belajar Senok Hongronyo sama ulama-ulama Mekah. Dikirim ke Mesir belajar Senok Hongronyo sama ulama-ulama di Mesir. Sudah dalam ilmu Islamnya, sudah ahli dia, baru dia dikirim ke Aceh. Aceh begitu Senok Hongronyo bicara, oh mak Tengku Raya, maka dia dijuluki dengan Tengku Putih. Diberikan tempat, dielukan di Masjid Raya, ternyata Kablaga. Aceh tidak bisa dirusak dengan ilmu. Cuman politik yang dibawa oleh Senok Hongronyo, dia politik pecah belah. Jadi ingin kita ambil pelajaran di sini. Setingkat Belanda saja dulu tahu betapa kentalnya Islam di Aceh itu. Betapa kuatnya posisi ulama, orang-orang berilmu. Betapa masyarakat sangat berpegang kepada orang-orang berilmu dan ulama. Belanda pun kewalahan, tidak bisa. Harus dikirim Senok Hongronyo, ulama pura-pura, karena dia tidak masuk Islam. Cuma di akhir, wallahu alam, kita tidak tahu apakah di akhir dia, ahli sejarah beda pendapat. Ada yang mengatakan di akhir hayat dia juga masuk Islam, ada yang mengatakan tidak masuk Islam. Tapi yang pasti hari ini kuburan dia di Belanda itu dalam kondisi non-muslim prosesinya. Ya. Jadi sejarah ini harus kita tahu. Kemudian memang kita akui, ya, begitu Belanda semakin kencang menyerang Aceh, banyak dayah-dayah itu dirusak, kitab-kitab dibakar, yang hilang, yang dibawa ke Belanda sampai hari ini, kitab-kitab ulama Aceh, banyak sekali kitab-kitab ulama Aceh. Kita tahu nggak itu kitab-kitab ulama Aceh itu? Dari dulu. Ya. Jadi yang sampai ke kita sekarang itu hanya beberapa saja. Profil-profil ulama Aceh. Ulama Aceh dulu bukan hanya laki-laki, juga ada perempuan. Itu rumah sakit itu di Gece itu, rumah sakit Tengku Fakinah. Itu seorang ulama besar dia. Coba baca nanti, sudah jadi Google. Tengku Fakinah. Seorang ulama besar Aceh. Perempuan dia. Dia seorang panglima perang dan juga ulama Aceh. Dia memimpin 4 batalion itu di Simpang 3, Kecamatan Simpang 3, kuburannya di sana, Pegampung yang ada kuburannya di sana itu. Itu dia memimpin 4 batalion itu. 3 batalion laki-laki, 1 batalion perempuan. Dan di antara batalion perempuan itu adalah pasukan Inang Balai. Jadi pasukan Inang Balai itu sejarah Aceh dari dulu, kan baru konflik gamanta. Pasukan Inang Balai. Inang Balai awal udah perang kan. Ya, you know. Hari ini perempuan Aceh sudah kena TikTok panena loh. Dulu orang berperang mereka. Termasuk marah sekali Tengku Fakinah itu. Tengku Fakinah di sana, Simpang 3 ke sana, Cuk Nyadin di sini, di Pekambada. Pekambada itu daerah elit dulu. Pekambada itu lapisan belakangnya Pekambada, ya daerah elit. Makanya sampai hari ini Pekambada selalu ramai. Memang daerah elit dulu. Pasukan-pasukan Aceh di situ dulu. Cuk Nyadin di situ dulu. Ketika terjadi konflik antara Tengku Fakinah dengan Cuk Nyadin, karena Tengku Fakinah sempat marah dengan Cuk Nyadin karena dia tidak jaga suaminya Tengku Umar, kenapa sampai membelot ke Belanda, walaupun Tengku Umar punya alasan membelot ke Belanda karena ingin mengambil senjata dan sebagainya, tapi Tengku Fakinah marah, anak merempok, hanggeting merempok dan bengih kan. Bagus itu sejarah, coba baca. Yang kemudian berakhir Tengku Fakinah diserang di Simpang 3, harus lari sampai ke Gunung Bernun.
Kemudian dia oleh para ulama Aceh diminta balik. Karena ketika itu Tengku Fakih itu ulama besar. Dia harus balik, buat pesantren, buat daya, jangan bergerilya, dia harus mengembangkan pendidikan. Masyarakat Aceh harus dicerdaskan. Itu ilmunya ke Mekah itu. Nah, jadi ketika kita bicara sejarah Aceh kan, dan yang kita petik sedikit itu baru petikan kecil itu. Kalau kita baca lebih jauh, lebih dalam, peradaban besar. Jadi kalau kita hari ini kemudian ya deng balapangan dalam padang ya hei urung tu ilu itu kita justru sudah jauh apa istilahnya down sekali itu. Seharusnya tidak ada seperti itu. Memang urang anak payah tu masa lu cikau lu hantam urang zaman urang Aceh lu. Tak itu lu tiku yang dia mengkalan ni. Apa dia. Dah ada dulu seperti itu. Jadi aneh kalau kemudian hari ini ada orang ketika kita bilang jangan pakai celana pendek, dia merasa risih, protes, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tidak tahu dia. Makanya sampai ada buku itu berjudul Siapa yang akan meminta maaf kepada Aceh. Kenapa Aceh hari ini seperti ini. Sebuah peradaban besar, sebuah pusat keilmuan. Itu Najib Al-Attas, ilmuwan dari Malaysia itu. Inspirasinya dari mana? Dari Hamzah Fansuri. Ya. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka mari ya kita orang Aceh ini melihat kembali bagaimana seharusnya kita berislam, baca kembali sejarah-sejarah Aceh. Ya, lihatlah Aceh lebih dalam. Semakin dalam kita melihat Aceh, kita akan semakin bersyukur kepada Allah kita dilahirkan di tanah Aceh. Saya luar biasa ketika bicara dengan orang-orang yang dari luar Aceh, tugas ke Aceh, dia ngomong Aceh ini beda. Sampai ada orang-orang itu kalau dia tugas ke daerah lain, dia nggak bawa keluarga anak-anaknya. Tapi kalau dia tugas ke Aceh, dia bawa keluarga anak-anaknya, disekolahkan di sini semua. Karena dia menurut dia lingkungan yang sangat kondusif untuk anak-anak itu adalah di Aceh. Baca sejarah Aceh. Kita perlu lebih mencintai Aceh. Dengan mencintai kita akan lebih banyak tahu tentang Aceh. Dengan lebih banyak tahu tentang Aceh kita akan tahu bersikap bagaimana agama di Aceh harus kita jaga ke depan, generasi muda ke depan bagaimana harus kita bentuk. Kalau enggak kita akan hana muhawara. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaat. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan tentu kita berbelasungkawa dan kita berduka yang sangat dalam kepada berpulangnya mantan Gubernur Aceh Abu Dodo, dan beliau adalah salah seorang pejuang Aceh dan juga perjuangan perdamaian, dan itu tercatat dalam sejarah. Mudah-mudahan Allah ampunkan seluruh dosa-dosa beliau, Allah lapangkan kuburan beliau, dan Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.